Kisah Adam dan Hawa merupakan salah satu cerita paling mendalam dan berpengaruh dalam sejarah manusia. Tidak hanya dianggap sebagai asal mula manusia dalam berbagai kepercayaan agama besar, tetapi juga sebagai fondasi untuk banyak ajaran moral dan filosofi. Bagi jutaan orang di dunia, kisah ini bukan sekadar cerita mitos, tetapi bagian dari pemahaman spiritual dan pandangan hidup. Lantas, mengapa kisah ini begitu penting? Apa yang bisa kita pelajari dari narasi ini? Dalam berbagai agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi, kisah penciptaan Adam dan Hawa memberikan kita wawasan mendalam tentang asal-usul umat manusia, tujuan penciptaan, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Bagi umat beragama, cerita ini memiliki makna lebih dari sekadar sejarah, karena mencakup nilai-nilai moral yang membentuk sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini juga menjadi batu loncatan dalam memahami konsep tentang penciptaan, kelahiran, dan kehidupan itu sendiri. Tidak jarang, cerita tentang Adam dan Hawa digunakan sebagai dasar bagi penjelasan mengenai peran manusia di dunia ini, serta tantangan dan ujian yang dihadapi setiap individu. Ketiga agama besar yang memiliki akar dalam tradisi Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi, memiliki kisah yang sangat mirip tentang penciptaan manusia pertama, meskipun dengan perbedaan dalam beberapa detail. Walaupun masing-masing agama memiliki ciri khas dan pemahaman unik, inti dari cerita ini tetap mencakup satu hal yang sama. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu yang mencakup untuk hidup dalam keharmonisan dengan alam semesta dan mematuhi kehendaknya. Dalam pandangan Islam, kisah penciptaan Adam dan Hawa dijelaskan dalam Al-Quran, yang mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, dari tanah liat. Dalam surah Al-Hijr 12:26 disebutkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar. Allah kemudian menciptakan Hawa dari diri Adam sebagai pendamping hidupnya. Dari perspektif ini, penciptaan manusia dan wanita memiliki tujuan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan di bumi. Namun, dalam Al-Quran, kisah Adam dan Hawa tidak hanya berfokus pada penciptaan mereka. Ada pula cerita tentang ujian pertama yang mereka hadapi, yakni ketika mereka tergoda oleh setan untuk memakan buah terlarang dari pohon yang telah dilarang oleh Tuhan. Ini menjadi titik balik yang penting dalam narasi, karena peristiwa ini membawa konsekuensi besar bagi mereka dan keturunan mereka. Dalam tradisi Kristen, kisah penciptaan Adam dan Hawa lebih dikenal melalui kitab Kejadian dalam Alkitab. Allah menciptakan Adam dari debu tanah dan kemudian menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya, menjadikannya manusia yang hidup. Selanjutnya, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, menjadikannya pasangan hidup yang setara. Sebagaimana disebutkan dalam Kejadian 2:21-23, Hawa adalah ciptaan yang dibentuk untuk melengkapi Adam, sehingga keduanya menjadi satu dalam persekutuan yang erat. Cerita tentang pelanggaran terhadap perintah Tuhan melalui makan buah terlarang juga menjadi titik utama dalam narasi Kristen. Pelanggaran ini dikenal sebagai kejatuhan manusia, the fall of man, yang menurut ajaran Kristen membawa dosa dan penderitaan ke dalam dunia. Pencerahan tentang dosa asal ini menjadi elemen fundamental dalam ajaran Kristen, mengajarkan tentang pentingnya keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam tradisi Yahudi, kisah penciptaan Adam dan Hawa diceritakan dalam kitab Kejadian, yang hampir serupa dengan versi Kristen. Adam pertama kali diciptakan dari tanah liat, dan Hawa kemudian diciptakan dari tulang rusuknya. Dalam ajaran Yahudi, kisah ini lebih banyak ditafsirkan melalui rabbinik dan berbagai teks mistik seperti Kabbalah yang menyarankan bahwa penciptaan manusia adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar untuk menciptakan keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Salah satu aspek yang sangat menarik dalam pandangan Yahudi adalah fokus pada hubungan antara manusia dan Tuhan yang lebih personal dan kolaboratif. Manusia diberi tugas untuk menjaga Taman Eden dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, dengan cara hidup yang penuh kasih dan hormat kepada sesama. Dalam semua tradisi ini, asal-usul Adam seringkali dibahas dengan penuh makna. Dalam Islam, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2:30, bahwa Dia menciptakan Adam sebagai khalifah
pemimpin di bumi. Hal ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pandangan ini, setiap individu dianggap sebagai bagian dari penciptaan yang lebih besar yang mencakup keselarasan alam semesta dan tujuan Tuhan. Di dalam Kristen, Adam sering dianggap sebagai figur yang pertama kali menerima mandat untuk menguasai bumi dan mengisinya. Namun, pengaruh kejatuhan melalui dosa asal mengubah paradigma ini, yang menjadikan Adam simbol dari peralihan dari kedamaian dan kelimpahan menuju dunia yang penuh tantangan dan penderitaan. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, ada banyak penafsiran tentang mengapa Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Salah satunya adalah agar manusia dapat berhubungan secara langsung dengan Tuhan dan menjalani hidup yang penuh tujuan. Dalam banyak tafsiran, Adam bukan hanya menjadi simbol manusia pertama, tetapi juga representasi dari kemanusiaan yang lebih luas, dengan seluruh potensi dan kelemahan yang dimiliki setiap individu. Salah satu elemen yang sangat dikenal dalam kisah Adam dan Hawa adalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dalam tradisi Kristen, hal ini dianggap sebagai simbol dari persatuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hawa tidak diciptakan dari kepala Adam untuk memimpin, atau dari kakinya untuk menjadi yang lebih rendah, tetapi dari sampingnya sebagai mitra yang sebanding, dengan maksud agar keduanya dapat hidup bersama dalam keharmonisan. Dalam pandangan Islam, meskipun tidak ada penjelasan yang sangat rinci mengenai Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk, pesan yang disampaikan tetap sama. Pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi. Hawa, sebagaimana Adam, adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang tinggi dan diberikan tugas untuk menjadi pasangan hidup Adam. Di dalam tradisi Yahudi, penciptaan Hawa dari tulang rusuk juga dianggap sebagai simbol dari hubungan yang sangat dekat antara pria dan wanita, di mana keduanya bersama-sama memiliki peran penting dalam rencana penciptaan Tuhan. Dalam banyak tafsiran rabbinik, Hawa disebut sebagai bagian yang hilang dari Adam, yang akhirnya kembali padanya, menciptakan keseimbangan dan kesatuan. Setelah penciptaan mereka, Adam dan Hawa hidup dalam keadaan yang sangat damai dan tentram di surga, yang sering disebut sebagai Taman Eden dalam tradisi Kristen dan Yahudi, atau Jannah dalam tradisi Islam. Surga ini adalah tempat yang penuh dengan segala kenikmatan dan keindahan, di mana segala kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka tidak merasa lapar, tidak kehausan, dan tidak merasa kesakitan. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati semua yang ada di surga, dan diberi tugas untuk menjaga serta merawat taman tersebut. Dalam surga, Adam dan Hawa hidup tanpa adanya kesulitan atau penderitaan. Kehidupan mereka di sana menggambarkan keadaan yang sempurna dan ideal bagi umat manusia, di mana segala sesuatu berada dalam harmoni dan keseimbangan. Allah memberikan keduanya kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bahagia di taman itu, asalkan mereka mengikuti satu perintah penting, untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2:35, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah dari segala rezeki yang ada di dalamnya dengan bebas, tanpa kecuali, asal kamu berdua tidak mendekati pohon ini, yang jika kamu berdua mendekatinya, maka kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim." Di sini, jelas bahwa Allah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menikmati segala hal di surga, namun dengan satu larangan yang harus mereka patuhi. Kehidupan mereka yang penuh kedamaian, ini berlanjut selama mereka mematuhi perintah Allah, tetapi semuanya akan berubah ketika mereka tergoda untuk melanggar larangan itu. Allah memberikan larangan yang sangat jelas kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk tidak mendekati atau memakan buah dari pohon tertentu di dalam surga. Dalam beberapa tafsiran, pohon ini sering disebut sebagai pohon pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Dengan mengikuti perintah ini, mereka akan tetap hidup dalam kebaikan dan kedamaian yang telah Allah tetapkan. Namun, meskipun mereka tinggal di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebebasan, godaan akan muncul
yang akan menguji kesetiaan mereka terhadap perintah Tuhan. Godaan ini datang dalam bentuk rayuan dari iblis yang berusaha meyakinkan mereka bahwa memakan buah tersebut bukanlah hal yang buruk. Pohon yang dilarang ini, meskipun satu-satunya larangan di surga, memiliki daya tarik yang begitu besar. Apa yang tampaknya hanya sebuah perintah sederhana menjadi sumber ujian besar bagi Adam dan Hawa. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak mereka adalah, mengapa mereka tidak boleh menikmati salah satu dari banyak pohon yang ada di surga yang tampaknya tidak membahayakan? Rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengetahui lebih banyak dapat mempengaruhi keputusan mereka. Iblis, yang dikenal sebagai makhluk yang membangkang terhadap perintah Allah, menjadi figur sentral dalam kisah kejatuhan manusia ini. Dalam surah Al-A'raf 7:20, disebutkan bahwa iblis menggoda Adam dan Hawa dengan meyakinkan mereka bahwa jika mereka memakan buah tersebut, mereka akan mendapatkan kebijaksanaan dan hidup abadi. Iblis berkata, "Wahai Adam, apakah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu pohon kehidupan yang kekal dan sebuah kerajaan yang tidak akan binasa?" QS Al-A'raf 7:20. Iblis menipu mereka dengan memberikan janji palsu akan kebijaksanaan dan kehidupan kekal jika mereka melanggar perintah Tuhan. Dengan rayuan ini, Adam dan Hawa akhirnya tergoda dan memakan buah terlarang tersebut, meskipun mereka sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Keputusan mereka untuk melanggar perintah ini menunjukkan bahwa keinginan untuk tahu dan rasa penasaran seringkali mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah memakan buah tersebut, mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa malu dan sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa saat mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa, mereka berdua merasa takut dan memohon ampunan kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf 7:23, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pasti kami akan termasuk orang-orang yang merugi." Akibat dari pelanggaran terhadap perintah Allah, Adam dan Hawa menerima konsekuensi yang besar. Mereka diusir dari surga dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kejatuhan ini menandai perubahan besar dalam kehidupan mereka, dari kehidupan yang penuh kenikmatan dan kedamaian di surga, menuju kehidupan yang penuh tantangan dan ujian di bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2:6, "Kemudian setan membisikkan kepada keduanya untuk menutupi apa yang telah terbuka dari tubuh mereka, dan berkata, Tuhanmu tidak melarang kalian berdua dari pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal." Meskipun mereka diberi ampunan setelah bertobat, konsekuensi dari pelanggaran mereka tetap berlaku. Sebagai bentuk hukuman sekaligus ujian bagi umat manusia, Adam dan Hawa dikirim ke bumi. Di bumi, mereka akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ada di surga. Kehidupan mereka akan dipenuhi dengan kerja keras, penderitaan, dan kesulitan. Namun, Allah juga memberikan mereka harapan melalui wahyu dan petunjuknya untuk hidup dengan benar dan mendapatkan rahmatnya kembali. Penciptaan bumi sebagai tempat tinggal baru bagi mereka juga menunjukkan pentingnya perjuangan hidup dan pengabdian kepada Tuhan. Meskipun mereka telah jatuh, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya melalui pertobatan dan amal saleh. Meskipun telah diusir dari surga, kisah Adam dan Hawa belum berakhir. Setelah turunnya ke bumi, mereka masing-masing hidup terpisah dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan. Namun, dalam suatu peristiwa yang sangat penting, mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah, sebuah tempat yang terletak di dekat Arafah, di tanah suci Mekah, yang memiliki makna khusus dalam ajaran Islam. Pertemuan ini simbolis, menggambarkan bahwa meskipun mereka telah jatuh dari surga, mereka masih memiliki kesempatan untuk menemukan kembali kasih sayang dan pengampunan Allah. Di Jabal Rahmah, mereka dipertemukan setelah perjalanan hidup yang penuh tantangan, dan momen ini menggambarkan simbol dari kembali kepada Tuhan, mengakui kesalahan, dan memperbaharui komitmen untuk menjalani hidup dengan benar. Jabal Rahmah menjadi saksi pertemuan mereka yang penuh makna. Ini bukan hanya tentang reuni fisik,
tetapi juga simbol dari perjalanan spiritual mereka yang penuh dengan tobat dan harapan akan ampunan. Dari momen ini, umat manusia diajarkan bahwa meskipun ada kesalahan dan kejatuhan, selalu ada kesempatan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam dan Hawa diberkahi dengan keturunan yang menjadi generasi pertama umat manusia. Di antara anak-anak mereka yang terkenal adalah Habil dan Qabil, dua bersaudara yang menjadi tokoh penting dalam sejarah awal umat manusia. Kehidupan mereka menggambarkan dinamika hubungan antar sesama, persaingan, dan juga pergulatan moral yang menggugah. Habil dan Qabil adalah anak-anak pertama Nabi Adam, dan keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Habil adalah seorang pengembala, kambing yang rajin dan ikhlas dalam pekerjaannya, sementara Qabil adalah seorang petani yang lebih fokus pada tanah dan hasil pertaniannya. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga mereka, perbedaan karakter mereka akan memicu sebuah konflik besar. Pada masa itu, Tuhan mengajarkan umat manusia tentang pentingnya berkurban sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Kurban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil kemudian menjadi bagian dari kisah yang mengajarkan nilai-nilai pengorbanan dan penerimaan. Kedua bersaudara ini diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan kurban, namun hasil yang mereka terima sangat berbeda. Kisah tentang kurban Habil dan Qabil sangat penting untuk memahami nilai-nilai yang diterima oleh Tuhan. Habil, sebagai seorang pengembala kambing, dengan tulus mempersembahkan kurbannya berupa kambing yang terbaik dari peliharaannya, menunjukkan niat yang ikhlas dan pengorbanan yang sebaik mungkin. Ia tidak mencari pamrih, melainkan hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur dan ketakwaan. Sementara itu, Qabil, yang merupakan petani, mempersembahkan hasil bumi yang kurang berkualitas. Ia memberikan hasil pertanian yang tidak terbaik, yang menunjukkan bahwa kurbannya dilakukan tanpa kesungguhan dan niat yang tulus. Qabil mungkin merasa bahwa ia sudah melakukan tugasnya dengan memberikan apa yang dimilikinya, namun apa yang ia berikan tidak memenuhi syarat dari segi kualitas maupun ketulusan hati. Allah menurunkan wahyu yang menjelaskan bahwa kurban Habil diterima karena ia memberikan dengan sepenuh hati dan tulus, sedangkan kurban Qabil ditolak karena ia memberikan sesuatu yang kurang bernilai, baik dari segi kualitas maupun motivasi. Dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah 5:27-29, diceritakan bahwa Allah menerima kurban dari Habil, sementara kurban Qabil tidak diterima. Hal ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tetapi juga bagaimana niat kita dalam memberi. Niat yang ikhlas dan tulus kepada Allah lebih bernilai daripada sekadar memberi materi atau sesuatu yang mudah. Pesan ini menjadi penting untuk kehidupan spiritual, di mana kualitas dari amal perbuatan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Kisah persaingan antara Habil dan Qabil mencapai titik puncaknya ketika Qabil merasa cemburu dan marah atas penerimaan kurban Habil yang lebih baik daripada kurbannya. Rasa iri hati dan keangkuhan membuat Qabil merasa bahwa dirinya lebih layak untuk diterima, sementara Habil hanya mendapat perhatian karena kebaikan dan ketulusannya. Qabil tidak bisa menerima kenyataan bahwa amalnya ditolak, sedangkan amal Habil diterima. Marah dan tersinggung dengan ketidakadilan yang dirasakannya, Qabil kemudian merencanakan sesuatu yang sangat tragis. Dalam suatu pertemuan, Qabil akhirnya membunuh saudaranya, Habil. Dalam Al-Quran, kisah ini disampaikan dalam surah Al-Ma'idah 5:30, yang menggambarkan bagaimana Qabil akhirnya membunuh Habil, karena rasa cemburu dan amarah yang membara di dalam hatinya. Pembunuhan ini menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di bumi. Kejadian ini tidak hanya menjadi pelajaran tentang bahaya dari perasaan iri, marah, dan kebencian, tetapi juga menandakan betapa besar dampak negatif dari perasaan tersebut. Qabil yang awalnya merasa bahwa ia dirugikan karena kurbannya ditolak, akhirnya melakukan perbuatan yang jauh lebih buruk, membunuh saudaranya sendiri. Allah mengirimkan burung gagak yang menunjukkan kepada Qabil cara untuk menguburkan tubuh Habil yang sudah terbunuh. Hal ini mengajarkan Qabil tentang rasa penyesalan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, walaupun Qabil mengetahui kesalahannya,
penyesalan tidak dapat mengembalikan nyawa Habil. Pembunuhan tersebut menjadi titik awal dari kesulitan besar yang akan dihadapi oleh Qabil, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Setelah peristiwa tragis ini, Nabi Adam dan Hawa terus melanjutkan kehidupan mereka di bumi dan memiliki anak-anak lainnya. Anaknya yang lain juga menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Anak-anak Nabi Adam, meskipun hidup dalam kondisi yang lebih sulit setelah kejatuhan mereka dari surga, memiliki peran penting dalam penyebaran umat manusia di bumi. Keturunan Nabi Adam menjadi cikal bakal umat manusia yang berkembang dan membentuk peradaban. Kehidupan mereka mengajarkan pentingnya menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan menjauhi perbuatan dosa. Kisah Habil dan Qabil menunjukkan bahwa meskipun manusia diciptakan dengan potensi untuk baik, mereka tetap diuji oleh perasaan dan godaan yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk terus memperbaiki diri dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Dalam tradisi Hindu, kisah penciptaan manusia tidak berkaitan langsung dengan kisah Adam dan Hawa. Namun ada beberapa konsep yang memiliki kemiripan atau paralel dengan narasi keagamaan lainnya, termasuk dalam tradisi Abrahamik. Salah satu aspek yang menarik untuk dipelajari adalah hubungan simbolis yang mungkin ada antara kisah Adam dan Hawa dengan dewa-dewa dalam mitologi Hindu, khususnya Siwa dan Parwati. Siwa, salah satu dewa dalam Trinitas Hindu bersama Brahma dan Wisnu, dikenal sebagai dewa penghancur dan pemulihan yang berperan dalam siklus penciptaan dan perusakan alam semesta. Parwati, istri Siwa, adalah dewi kesuburan dan kekuatan. Dalam beberapa interpretasi, Parwati dapat dianggap sebagai representasi dari sisi feminin dari kekuatan ilahi, yang memiliki kesamaan dengan Hawa dalam kisah penciptaan Adam dalam kepercayaan Abrahamik, di mana Hawa diciptakan untuk mendampingi Adam dan menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Meskipun tidak ada kisah langsung yang menghubungkan Adam dan Hawa dengan Siwa dan Parwati, dapat ditemukan pemahaman bahwa Siwa dan Parwati melambangkan dualitas yang saling melengkapi, seperti halnya Adam dan Hawa yang bersama-sama menciptakan kehidupan dan menjalani ujian di bumi. Dalam hal ini, Siwa dan Parwati, seperti Adam dan Hawa, memainkan peran dalam hubungan yang fundamental terhadap keseimbangan kosmik dan kehidupan manusia. Salah satu simbol yang sangat penting dalam tradisi Hindu adalah lingga dan yoni, yang sering dikaitkan dengan Siwa dan Parwati. Lingga adalah simbol laki-laki, sementara yoni adalah simbol perempuan. Keduanya secara bersama-sama melambangkan kesatuan antara energi feminin dan maskulin, serta siklus kehidupan dan penciptaan. Ini dapat dipandang sebagai metafora untuk hubungan antara Adam dan Hawa dalam mitologi Abrahamik, di mana keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam penciptaan umat manusia. Lingga dan yoni di dalam tradisi Hindu tidak hanya memiliki konotasi seksual, tetapi juga mengandung makna spiritual dan kosmik yang lebih dalam. Mereka melambangkan kesuburan dan potensi untuk menciptakan kehidupan baru, yang juga bisa dilihat dalam peran Adam dan Hawa dalam mengisi bumi dengan keturunan setelah mereka diusir dari surga. Dalam kedua tradisi ini, simbol ini mengingatkan kita akan kekuatan penciptaan yang datang dari perpaduan antara dua unsur yang berbeda, namun saling mendukung. Dalam mitologi Hindu, terdapat konsep dewa-dewa yang mengalami metamorfosis atau transformasi dalam berbagai bentuk untuk melaksanakan tugas mereka di dunia. Konsep ini memiliki kesamaan dengan cerita-cerita nabi dalam agama Abrahamik, seperti Adam, Nuh, dan Ibrahim, yang menjalani peran dan tugas tertentu dalam sejarah umat manusia. Transformasi dalam Hindu ini dapat dilihat pada Dewa Wisnu yang mengambil berbagai avatara untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Wisnu misalnya, dalam 10 avatarnya, Dashavatara, turun ke bumi dalam berbagai bentuk seperti manusia ikan, manusia kera, dan lain-lain untuk mengatasi kejahatan dan menyelamatkan dunia. Dalam beberapa hal, ini dapat dianalogikan dengan kisah nabi-nabi dalam agama Abrahamik yang muncul dalam momen-momen penting untuk membawa wahyu atau menyelamatkan umat manusia, seperti Nuh yang menyelamatkan umat manusia melalui bahtera, atau Ibrahim yang diuji dengan perintah untuk mengorbankan anaknya. Metamorfosis atau perubahan bentuk yang dialami oleh dewa-dewa dalam Hindu
juga bisa dilihat sebagai refleksi dari perjalanan hidup para nabi dalam tradisi Abrahamik. Setiap tahap hidup nabi-nabi tersebut, mulai dari kelahiran, ujian, hingga peran mereka dalam membimbing umat manusia, dapat dipandang sebagai transformasi spiritual yang mencerminkan perkembangan pemahaman umat manusia tentang Tuhan. Meskipun Hindu adalah agama politeistik yang menyembah banyak dewa, konsep Trinitas dalam agama Hindu, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai penghancur, memiliki kesamaan dalam struktur fungsional dengan beberapa elemen dalam kisah nabi-nabi dalam agama Abrahamik. Brahma sebagai pencipta dapat dibandingkan dengan konsep Tuhan yang menciptakan alam semesta dalam banyak tradisi keagamaan, termasuk dalam Al-Quran, Injil, dan Taurat. Wisnu, yang bertugas memelihara dunia, memiliki kesamaan dengan tugas nabi-nabi yang mengajarkan umat untuk menjalani hidup yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Siwa, dengan perannya yang menghancurkan dan meremajakan dunia, juga dapat dihubungkan dengan tugas para nabi yang datang untuk membawa perubahan atau menghancurkan kekuatan jahat di dunia. Sama halnya dengan kisah nabi-nabi dalam agama Abrahamik yang memiliki peran penting dalam memimpin umat manusia melalui wahyu dan petunjuk Tuhan, dewa-dewa dalam tradisi Hindu juga memiliki peran yang jelas dan penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Misalnya, Wisnu yang datang dalam bentuk avatara untuk menyelamatkan umat manusia, atau Siwa yang mengatur siklus, hidup dan kematian. Para nabi dalam agama Abrahamik juga memiliki tugas untuk membawa wahyu dan mengajarkan umat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu perbedaan paling mendasar antara agama-agama Abrahamik dan Hindu adalah konsep monoteisme versus politeisme. Dalam agama-agama Abrahamik, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Tuhan dipandang sebagai satu entitas yang tunggal dan mutlak. Sebaliknya, dalam tradisi Hindu, meskipun ada konsep dewa yang lebih tinggi, juga ada banyak dewa dan dewi yang mewakili berbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Perjalanan dari monoteisme menuju politeisme dalam sejarah agama-agama dunia dapat dilihat sebagai perkembangan dalam pemahaman umat manusia tentang Tuhan. Dalam banyak kasus, agama-agama awal mungkin memiliki konsep ketuhanan yang lebih sederhana dan bersifat monoteistik, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kebudayaan, banyak agama yang mulai mengakui dan menyembah banyak dewa untuk mewakili berbagai aspek dari kekuatan ilahi yang lebih kompleks. Di dalam agama Hindu, meskipun dewa-dewa utama seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa mendominasi panteon, konsep Tuhan yang Maha Esa tetap ada dalam ajaran-ajaran filosofis tertentu, seperti dalam Upanishad, yang mengajarkan bahwa pada akhirnya, semua dewa adalah manifestasi dari Brahman, yaitu sumber dari segala sesuatu. Ini mencerminkan gagasan bahwa meskipun ada banyak dewa yang disembah, pada inti dari ajaran Hindu tetap ada keyakinan pada satu Tuhan yang tidak terbatas. Di sisi lain, dalam agama-agama Abrahamik, meskipun konsep Tuhan sebagai satu-satunya entitas, yang Maha Esa sangat jelas, perkembangan teologis dan pengajaran dalam sejarah telah membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang cara Tuhan berinteraksi dengan dunia dan umatnya. Pertanyaan mengenai bagaimana manusia pertama kali mengenal Tuhan adalah salah satu yang sangat mendalam dan penuh misteri. Di banyak kebudayaan kuno, konsep Tuhan seringkali dikaitkan dengan fenomena alam yang tak terjelaskan, seperti matahari, petir, hujan, atau bintang-bintang di langit. Manusia awal yang hidup di zaman prasejarah tentu tidak memiliki pemahaman teologis yang kompleks seperti yang kita kenal sekarang. Sebaliknya, mereka lebih mengaitkan berbagai kejadian alam dengan entitas supernatural yang dipercaya mengendalikan dunia. Bagi masyarakat pertama yang belum mengenal tulisan atau ilmu pengetahuan modern, Tuhan dianggap sebagai kekuatan yang mengatur alam semesta dan memberikan hidup kepada semua ciptaan. Meskipun mereka tidak selalu memandang Tuhan dalam bentuk yang jelas dan sistematis, ide tentang kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri sudah muncul dalam bentuk pemujaan terhadap elemen alam atau dewa-dewa yang diyakini memberi dan mengambil kehidupan. Mereka juga seringkali menggambarkan Tuhan dalam bentuk yang lebih abstrak, sebagai kekuatan misterius yang memberi arti pada keberadaan mereka.
Dalam banyak peradaban kuno, ide tentang Tuhan atau dewa-dewa berkembang seiring dengan kemajuan budaya dan sosial mereka. Peradaban-peradaban seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Romawi memiliki sistem kepercayaan yang lebih terstruktur, meskipun masih sangat berbeda dengan konsep ketuhanan yang kita kenal saat ini. Keilahian di zaman kuno sering dipandang melalui sosok-sosok yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Mesopotamia, sebagai salah satu peradaban tertua, memperkenalkan konsep dewa-dewa yang berkuasa atas berbagai aspek kehidupan, seperti dewa matahari, dewa air, dan dewa perang. Dalam masyarakat Sumeria dan Babilonia, dewa-dewa ini berperan sebagai penguasa alam semesta dan kerap dianggap memiliki karakteristik manusia, dengan emosi dan tindakan yang dapat dipengaruhi oleh kehendak mereka. Mesir kuno juga memiliki banyak dewa yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Namun di sini, konsep Tuhan seringkali lebih dipersonifikasikan dalam bentuk dewa-dewa yang berhubungan dengan alam, kematian, dan kehidupan setelah mati. Dewa Ra, yang berhubungan dengan matahari, adalah salah satu dewa yang paling penting dalam panteon Mesir. Para Firaun sendiri dianggap sebagai inkarnasi dewa di bumi, yang memperkuat konsep bahwa para penguasa dunia juga berperan sebagai wakil Tuhan. Yunani kuno dan Romawi mengembangkan gagasan tentang dewa-dewa yang memiliki sifat-sifat manusiawi, termasuk perasaan, nafsu, dan kecenderungan buruk. Dewa-dewa seperti Zeus, Hera, dan Poseidon adalah contoh dari bagaimana Tuhan dalam tradisi Yunani dan Romawi dipahami sebagai entitas yang lebih antropomorfik, dengan kekuatan yang luar biasa, namun juga memiliki kekurangan yang mencerminkan sifat manusia. Di sisi lain, dalam tradisi Veda dari India kuno, Tuhan dikenal melalui konsep Brahman, yang merupakan sumber dari segala yang ada, tidak terbatas oleh bentuk atau atribut, dan berada di luar pemahaman manusia biasa. Dalam konteks ini, Tuhan dianggap sebagai prinsip universal yang mengatur alam semesta, dan berbagai dewa-dewa lainnya hanyalah manifestasi dari kekuatan yang lebih besar tersebut. Pada masa peradaban kuno, selain mitologi yang berkaitan dengan dewa-dewa, banyak juga filsuf yang mulai memikirkan tentang Tuhan secara lebih abstrak dan filosofis. Filsafat awal, terutama yang berkembang di Yunani dan India, mencoba mendekati konsep Tuhan dengan cara yang lebih rasional dan konseptual. Plato dan Aristoteles, dua filsuf terkenal dari Yunani, memiliki pandangan yang sangat berpengaruh terhadap ide pemikiran tentang Tuhan. Plato memperkenalkan konsep Tuhan sebagai ide yang sempurna, di mana Tuhan adalah bentuk yang sempurna dari segala kebaikan dan keindahan yang ada di dunia ini. Menurutnya, Tuhan adalah sumber segala kebenaran dan moralitas. Sementara itu, Aristoteles melihat Tuhan sebagai penggerak yang tidak digerakkan, yang menjadi penyebab utama dari segala perubahan dan pergerakan di alam semesta. Tuhan menurut Aristoteles adalah entitas yang tidak terjangkau oleh dunia material, tetapi hadir sebagai prinsip yang mengatur alam semesta. Di sisi lain, dalam filosofi Vedanta di India, Tuhan lebih dipahami sebagai Brahman, konsep ketuhanan yang tidak bisa dipisahkan dari alam semesta. Brahman adalah esensi yang tak terjangkau oleh panca indera dan melampaui batas waktu dan ruang. Dalam ajaran Hindu, Tuhan tidak hanya dilihat dalam bentuk personal, seperti dewa-dewa, tetapi juga dalam bentuk impersonal yang lebih abstrak, yang menandakan keabadian dan kekuatan tak terbatas. Filsafat di peradaban-peradaban awal ini mencoba mencari hubungan yang lebih rasional dan intelektual antara manusia dan Tuhan. Dan banyak sekali pendekatan yang berusaha memadukan pemahaman antara alam semesta dengan eksistensi ilahi. Salah satu ciri khas dalam banyak mitologi kuno adalah antropomorfisme, yaitu penggambaran Tuhan dalam bentuk manusia atau makhluk yang memiliki sifat-sifat manusiawi. Dalam banyak kebudayaan kuno, Tuhan seringkali digambarkan dengan ciri-ciri fisik yang serupa dengan manusia, bahkan memiliki perasaan, emosi, dan kelemahan yang serupa dengan manusia. Di Mesir kuno, dewa-dewa seringkali digambarkan dengan tubuh manusia namun dengan kepala binatang, seperti Dewa Anubis dengan kepala serigala, atau Dewa Horus dengan kepala elang.
Ini menggambarkan bahwa dewa-dewa ini meskipun memiliki kekuatan besar, mereka tetap berhubungan erat dengan dunia alam yang mereka kuasai. Begitu pula dalam mitologi Yunani dan Romawi, dewa-dewa sering digambarkan memiliki tubuh manusia dan sifat-sifat seperti manusia, yang mencerminkan sifat antropomorfik Tuhan dalam kebudayaan tersebut. Antropomorfisme ini tidak hanya membentuk gambaran visual Tuhan, tetapi juga mengimplikasikan bahwa Tuhan dapat merasakan hal-hal yang dirasakan oleh manusia, seperti cinta, kebencian, atau kemarahan. Meskipun konsep ini tidak ditemukan dalam semua peradaban kuno, dalam banyak hal, dewa-dewa ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa alam yang lebih besar melalui lensa manusia. Namun, meskipun antropomorfisme ini umum, ada juga pandangan yang lebih abstrak dan tidak berbentuk dalam beberapa tradisi, seperti dalam ajaran Brahmanisme di India, di mana Tuhan tidak digambarkan dalam bentuk manusia atau makhluk, melainkan sebagai kekuatan impersonal yang lebih tinggi dari segala hal. Meskipun banyak peradaban kuno memiliki pemahaman yang mendalam tentang Tuhan atau kekuatan ilahi, terdapat juga banyak kesalahan dalam cara mereka memahami ketuhanan. Salah satu kesalahan utama adalah pembagian Tuhan menjadi banyak dewa, yang menyebabkan kebingungannya ke dalam politeisme. Dalam kebanyakan peradaban kuno, meskipun mereka mengakui adanya kekuatan ilahi yang lebih tinggi, mereka seringkali menciptakan berbagai dewa untuk mewakili aspek-aspek tertentu dari kehidupan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam hal siapa yang sebenarnya mengendalikan alam semesta. Sebagai contoh, dalam mitologi Yunani, dewa-dewa seperti Zeus, Hera, dan Poseidon mengatur aspek-aspek yang berbeda dari dunia, tetapi mereka tidak berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis. Sebaliknya, mereka sering berkonflik satu sama lain, yang menimbulkan pertanyaan tentang peran Tuhan yang sesungguhnya dalam menjaga dunia ini. Begitu juga dalam mitologi Mesopotamia, banyaknya dewa yang mengatur aspek-aspek dunia mengarah pada kesan bahwa Tuhan tidak sepenuhnya memerintah alam semesta secara utuh. Dalam tradisi monoteistik, kesalahan dalam pemahaman ketuhanan ini muncul ketika manusia menggambarkan Tuhan dalam bentuk manusia atau makhluk lain yang lebih mudah dipahami. Namun, dengan semakin berkembangnya pemahaman filosofis dan teologis, kesalahan dalam pemahaman ketuhanan mulai ditegur dan peralihan ke konsep Tuhan yang lebih abstrak dan universal dimulai. Dalam tradisi Hindu, Dewa Siwa dan Dewi Parwati sering dipandang sebagai pasangan ilahi yang memiliki peran penting dalam penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran alam semesta. Meskipun kisah mereka berbeda dalam banyak aspek dibandingkan dengan kisah Adam dan Hawa dalam tradisi Abrahamik, ada kesamaan dalam konsep dualitas dan saling melengkapi antara pria dan wanita yang mengarah pada penciptaan dan kelanjutan kehidupan. Dalam mitologi Hindu, Siwa melambangkan kekuatan penghancuran dan regenerasi, sementara Parwati melambangkan kekuatan kesuburan, kasih sayang, dan perlindungan. Bersama-sama, mereka menciptakan keseimbangan alam semesta. Hubungan mereka, yang penuh dengan simbolisme dan energi dinamis, mirip dengan hubungan antara Adam dan Hawa, di mana Adam sebagai pria dan Hawa sebagai wanita memiliki peran saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan di bumi setelah mereka diusir dari surga. Parwati, sebagai simbol feminin dan istri Siwa, bisa dilihat sebagai perwujudan dari sisi feminin dalam kisah Adam dan Hawa. Seperti Hawa yang diciptakan untuk menemani Adam, Parwati juga dianggap sebagai pasangan yang sempurna untuk Siwa, yang membawa kesuburan dan keseimbangan kepada alam semesta. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan melanjutkan siklus kehidupan. Sama halnya dengan Adam dan Hawa yang memiliki peran untuk mengisi dunia dengan keturunan setelah kejatuhan mereka. Salah satu konsep yang sangat penting dalam mitologi Hindu adalah simbolisme lingga dan yoni, yang mewakili kekuatan maskulin dan feminin, serta asal-usul kehidupan itu sendiri. Lingga adalah simbol dari Siwa, yang dianggap sebagai manifestasi kekuatan ilahi yang menciptakan kehidupan, sedangkan yoni adalah simbol dari Parwati, yang mewakili sisi feminin dan kesuburan. Dalam banyak teks Hindu, lingga dan yoni menggambarkan dua kekuatan yang saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan baru, dan keduanya menjadi simbol yang sangat penting dalam pemahaman penciptaan. Dalam konteks ini,
Lingga dan yoni bisa dilihat sebagai analogi terhadap hubungan antara Adam dan Hawa dalam narasi Abrahamik, di mana Adam dan Hawa juga memiliki peran saling melengkapi dalam penciptaan kehidupan di bumi. Lingga yang melambangkan kekuatan pria dan yoni yang melambangkan kekuatan wanita, keduanya bekerja bersama untuk menghasilkan kehidupan, mirip dengan peran pasangan pertama manusia dalam kisah-kisah agama-agama dunia. Bahkan, simbol ini menggambarkan prinsip kesatuan antara dua kekuatan yang terpisah, maskulin dan feminin, yang tanpa satu sama lain tidak akan ada kehidupan. Ini paralel dengan hubungan antara Adam dan Hawa, di mana penciptaan manusia baru tidak mungkin terjadi tanpa keduanya. Dalam kisah mitologi Hindu, Siwa dan Parwati memiliki perjalanan hidup yang penuh tantangan dan ujian sebelum mereka bersatu. Kisah cinta mereka yang penuh pengorbanan, pengujian, dan pengabdian mirip dengan perjalanan Adam dan Hawa setelah mereka diciptakan dan kemudian jatuh ke bumi. Siwa, yang dikenal sebagai dewa yang penuh pengendalian diri dan kebijaksanaan, harus melewati banyak ujian dan pengorbanan sebelum akhirnya menikahi Parwati, yang sebelumnya berlatih keras untuk mendapatkan perhatian dan cinta Siwa. Kisah ini menggambarkan pentingnya hubungan yang dibangun atas dasar pengorbanan dan komitmen, sama halnya dengan bagaimana Adam dan Hawa harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan bersama-sama berjuang untuk membangun kembali dunia setelah kejatuhan mereka. Salah satu kisah penting dalam mitologi Hindu adalah ketika Parwati harus melalui ujian berat sebelum dapat menikah dengan Siwa, yang melambangkan proses penyucian diri dan pembuktian kesetiaan. Ini mencerminkan bagaimana Adam dan Hawa, meskipun awalnya jatuh ke bumi akibat pelanggaran mereka, kemudian diharapkan untuk hidup berdampingan dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Meskipun kisah mereka memiliki perbedaan dalam konteks teologis, keduanya menyampaikan pesan tentang pentingnya pasangan dalam menjaga keseimbangan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik setelah menghadapi ujian dan cobaan. Dalam tradisi Hindu, Ganesha dan Kartikeya adalah dua putra Siwa dan Parwati yang memiliki peran penting dalam mitologi Hindu. Ganesha, dewa berkepala gajah, dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan penghapus rintangan, sementara Kartikeya, dewa perang, melambangkan kekuatan dan keberanian. Meskipun kedua tokoh ini memiliki peran yang berbeda, mereka dapat dipandang sebagai perwujudan dari peran saudara yang saling mendukung, meskipun seringkali ada cerita tentang persaingan antara mereka. Konsep persaingan antara Ganesha dan Kartikeya bisa dibandingkan dengan kisah Habil dan Qabil dalam agama Abrahamik. Dalam cerita Habil dan Qabil, keduanya adalah saudara yang menawarkan kurban kepada Tuhan, tetapi kurban Habil diterima sementara kurban Qabil ditolak. Perasaan cemburu dan kesombongan yang muncul pada Qabil menyebabkan dia membunuh Habil. Dalam mitologi Hindu, meskipun tidak ada pembunuhan seperti yang terjadi antara Habil dan Qabil, ada dinamika persaingan antara Ganesha dan Kartikeya yang menunjukkan bagaimana hubungan saudara bisa penuh dengan kompetisi dan ketegangan, meskipun akhirnya mereka saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Persaingan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kedewasaan emosional dan penerimaan, serta bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih kuat. Begitu juga dengan kisah Habil dan Qabil, di mana pelajaran yang bisa diambil adalah tentang pentingnya kerendahan hati dan keikhlasan dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam teks-teks Hindu, terutama dalam Purana, yang merupakan kumpulan teks yang berisi mitos, sejarah, dan ajaran moral, kita dapat menemukan beberapa elemen yang memiliki kesamaan dengan kisah Adam dan Hawa. Purana mengandung cerita tentang penciptaan dunia, dewa-dewa, dan asal-usul manusia, yang seringkali menyentuh konsep penciptaan kehidupan dan hubungan antara pria dan wanita. Sebagai contoh, dalam beberapa Purana, ada cerita tentang Manu yang seringkali dibandingkan dengan Noah dalam tradisi Abrahamik. Manu dianggap sebagai leluhur umat manusia yang bertanggung jawab untuk memulai kehidupan baru setelah dunia dihancurkan oleh banjir besar. Kisah Manu yang memulai peradaban manusia setelah bencana ini memiliki beberapa kesamaan dengan narasi Adam yang menjadi nenek moyang umat manusia setelah kejatuhan di surga. Kisah penciptaan manusia dalam Purana juga mengandung simbolisme tentang keseimbangan
antara kekuatan ilahi, pria, dan wanita, yang sejalan dengan konsep pasangan pertama umat manusia dalam kisah Adam dan Hawa. Dalam hal ini, kitab-kitab Purana dapat dilihat sebagai refleksi dari pemikiran teologis yang mendalam tentang asal-usul kehidupan, hubungan antara kekuatan maskulin dan feminin, serta peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Pertanyaan mengenai tempat pertama kali diturunkannya Nabi Adam ke bumi merupakan topik yang menarik dan telah banyak diperdebatkan. Dalam banyak tradisi agama, baik Islam, Kristen, maupun Yahudi, diyakini bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di bumi setelah ia dan Hawa dikeluarkan dari surga. Namun, dalam beberapa tradisi dan cerita lokal, ada klaim bahwa Nabi Adam pertama kali diturunkan di kawasan tertentu, salah satunya adalah India. Dalam beberapa teks dan literatur kuno, ada yang menyebutkan bahwa Adam pertama kali diutus untuk tinggal di bumi, di sebuah lokasi yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama India. Meskipun tidak ada bukti sejarah atau arkeologis yang bisa secara pasti membuktikan klaim ini, sejumlah cerita lisan dan interpretasi dari sejumlah ulama atau ahli sejarah menyebutkan India sebagai tempat pertama kali Adam menapakkan kaki di bumi. Hal ini terutama didasarkan pada keyakinan bahwa India adalah salah satu tempat yang dianggap memiliki sejarah panjang, kedalaman spiritual, dan banyak situs-situs purba yang berkaitan dengan kisah manusia pertama. Namun, penting untuk dicatat bahwa narasi ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks utama agama-agama Abrahamik. Dalam Islam misalnya, meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Adam pertama kali turun ke bumi di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jabal Rahmah di Arafah, sekitar dekat Mekah, tidak ada indikasi tegas mengenai India. Oleh karena itu, meskipun menarik, klaim tentang Adam diturunkan di India lebih banyak berhubungan dengan tradisi lokal dan tafsiran daripada bukti sejarah yang sahih. Di Sri Lanka, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Jejak Kaki Adam, atau Adam's Peak, di Sri Lanka disebut juga Sripada, yang diyakini oleh banyak orang sebagai jejak kaki Nabi Adam. Situs ini terletak di puncak gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2.243 meter di atas permukaan laut dan menjadi tempat suci bagi berbagai agama. Bagi umat Islam, situs ini dipercaya sebagai tempat di mana jejak kaki Adam tertinggal setelah ia diturunkan ke bumi. Sementara bagi umat Buddha, situs ini dikenal sebagai tempat suci yang dihormati dengan jejak kaki yang dianggap milik Buddha. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Sri Lanka, jejak kaki yang terletak di puncak gunung ini berasal dari Nabi Adam yang setelah diturunkan ke bumi, berjalan ke berbagai tempat. Beberapa versi dari cerita ini bahkan mengklaim bahwa Adam pertama kali menginjakkan kaki di Sri Lanka sebelum akhirnya berpindah ke tempat lain. Meskipun ini lebih merupakan cerita tradisional dan tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim tersebut, jejak kaki Adam tetap menjadi salah satu objek wisata spiritual yang dihormati oleh berbagai agama. Selain klaim dalam tradisi Islam, jejak kaki ini juga menjadi tempat suci dalam tradisi Hindu, Buddha, dan Kristen. Setiap agama memiliki interpretasi dan cerita tersendiri mengenai jejak kaki tersebut, dan ini menambah kaya cerita tentang keberadaan Adam dan pengaruhnya dalam berbagai peradaban. Namun, dari segi sejarah dan arkeologi, tidak ada bukti konkret yang dapat mengonfirmasi bahwa jejak kaki tersebut benar-benar berasal dari Nabi Adam. Meskipun dalam teks-teks utama agama-agama Abrahamik, India tidak disebut secara khusus sebagai tempat turunnya Nabi Adam. Ada beberapa kisah dan legenda yang menghubungkan Adam dengan peradaban-peradaban kuno di India. Di banyak cerita, India dianggap sebagai tempat yang kaya akan kebijaksanaan dan spiritualitas. Dan dalam beberapa narasi tradisional, negara ini menjadi simbol dari tempat asal atau perjalanan umat manusia setelah penciptaan. Dalam tradisi Hindu, misalnya, meskipun tidak ada kisah eksplisit yang mengaitkan Adam dengan India, ada banyak cerita tentang penciptaan manusia dan hubungan pertama antara manusia dengan dunia yang serupa dengan tema dalam kisah Adam dan Hawa. Di dalam Upanishad dan Purana, ada konsep-konsep penciptaan yang melibatkan dewa-dewa yang membentuk kehidupan manusia yang memiliki kesamaan dengan cerita penciptaan dalam agama-agama Abrahami.
Beberapa mitos Hindu juga berbicara tentang penciptaan dunia dan kehidupan pertama yang melibatkan pasangan dewa, yang sejalan dengan konsep Adam dan Hawa sebagai pasangan pertama umat manusia dalam tradisi agama Abrahamik. Di luar teks-teks agama, India juga memiliki tradisi panjang dalam hal penciptaan dan makna kehidupan manusia. Kebudayaan spiritual yang berkembang di India sangat mempengaruhi pemikiran metafisik dan filsafat dunia, yang sejalan dengan ajaran-ajaran moral dan spiritual yang ditemukan dalam kisah-kisah agama-agama besar, termasuk kisah Adam dan Hawa. Jembatan Adam, juga dikenal sebagai Adam's Bridge atau Rama's Bridge, adalah formasi batu karang yang membentang di laut antara India dan Sri Lanka. Jembatan ini merupakan fenomena geologis alami yang kini terendam sebagian oleh air laut. Menurut beberapa legenda lokal, jembatan ini dipercaya telah dibangun oleh Rama, pahlawan dalam epik Hindu Ramayana, untuk mencapai Sri Lanka dan menyelamatkan istrinya, Sita, yang diculik oleh Raja Raksasa, Ravana. Namun, dalam konteks kisah Nabi Adam, beberapa cerita tradisional mengaitkan jembatan ini dengan tempat di mana Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya setelah diturunkan ke bumi. Beberapa penafsiran mengatakan bahwa jembatan Adam ini menjadi simbol dari perjalanan spiritual pertama umat manusia, dengan beberapa teori yang menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa dalam narasi Adam dan Hawa. Meskipun bukti arkeologis mengenai hubungan langsung antara jembatan Adam dan Nabi Adam tidak ada, mitos-mitos yang berkembang dalam berbagai budaya di sekitar kawasan ini memberikan kisah yang saling mengaitkan. Bahkan, beberapa sejarawan dan pengkaji mitologi berpendapat bahwa jembatan Adam adalah simbol dari hubungan antara berbagai peradaban kuno di India dan Sri Lanka, yang juga menghubungkan kepercayaan-kepercayaan spiritual tentang penciptaan manusia. Hal ini semakin memperkaya cerita-cerita tentang keberadaan Adam dan petualangan spiritual umat manusia sejak awal penciptaan. Kisah tentang Nabi Adam juga memiliki jejaknya dalam tradisi Hindu dan kepercayaan lokal di berbagai wilayah. Dalam banyak kepercayaan lokal, ada cerita yang menghubungkan Adam dengan penciptaan manusia pertama dan asal-usul umat manusia. Beberapa kebudayaan setempat menganggap Adam sebagai tokoh yang berperan penting dalam penciptaan dan penyebaran kehidupan di bumi. Di beberapa wilayah di India, terdapat kepercayaan lokal yang mengaitkan Nabi Adam dengan asal-usul manusia pertama, dengan menganggapnya sebagai pelopor yang membawa ajaran moral dan keagamaan. Ada pula cerita rakyat yang mengklaim bahwa Adam menjadi nenek moyang dari sejumlah bangsa atau masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Misalnya, dalam beberapa mitologi lokal di daerah-daerah tertentu di India, ada cerita yang menganggap Nabi Adam sebagai tokoh yang membawa kehidupan spiritual dan kebudayaan ke dunia setelah diturunkan ke bumi. Cerita ini lebih merupakan percampuran antara ajaran agama Abrahamik dengan kebudayaan dan kepercayaan setempat yang sudah ada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, mitos dan kepercayaan tentang penciptaan manusia telah mengalami banyak perubahan, mulai dari kepercayaan yang sangat monoteistik hingga evolusi ke dalam politeisme. Konsep monoteisme, yakni keyakinan pada Tuhan yang satu, pada awalnya sangat kuat di kalangan beberapa kebudayaan kuno, seperti dalam tradisi agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam kepercayaan-kepercayaan ini, Tuhan diyakini sebagai pencipta tunggal dari alam semesta, termasuk penciptaan manusia. Adam dan Hawa, misalnya, diidentifikasi sebagai pasangan pertama yang diciptakan oleh Tuhan dalam narasi monoteistik ini. Namun, seiring berkembangnya budaya dan peradaban, muncul pula kepercayaan politeistik yang memandang bahwa ada banyak dewa dan dewi yang masing-masing memiliki kekuatan tertentu. Dalam tradisi Hindu, Yunani kuno, dan Mesir kuno, misalnya, terdapat banyak dewa dengan kekuatan yang berbeda-beda. Mitos penciptaan manusia dalam masyarakat politeistik ini seringkali berhubungan dengan interaksi antara dewa-dewa yang saling bekerja sama atau bertarung untuk menciptakan dan mengatur dunia serta umat manusia. Perubahan ini dari monoteisme menjadi politeisme dapat dilihat dalam banyak aspek mitologi kuno, di mana penciptaan manusia tidak lagi hanya dikaitkan dengan satu Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi melibatkan berbagai kekuatan dewa yang saling berinteraksi.
Monoteisme yang menganggap Tuhan sebagai sosok yang tidak tampak dan absolut perlahan mulai berkembang menjadi politeisme, di mana banyak dewa dipandang memiliki peran tertentu dalam penciptaan dan pengaturan kehidupan manusia. Masing-masing tradisi, agama yang berkembang di India, seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme, memiliki pandangan yang unik tentang konsep Tuhan dan penciptaan manusia. Dalam Hinduisme, konsep Tuhan sangat kompleks dan terbagi dalam berbagai bentuk, baik itu dewa-dewi yang memiliki sifat tertentu maupun bentuk lebih abstrak seperti Brahman, yang merupakan realitas tertinggi, absolut, dan tak terjangkau. Brahman dalam Hindu dianggap sebagai sumber dari segala penciptaan, tetapi bukan dalam arti bahwa Tuhan itu langsung menciptakan manusia seperti dalam narasi Abrahamik. Sebaliknya, dunia dan manusia adalah bagian dari siklus besar yang disebut samsara, kelahiran dan kematian yang terus berulang. Di sini, Siwa, Vishnu, dan Brahma memainkan peran besar sebagai dewa yang mewakili penciptaan, pemeliharaan, dan perusakan dunia. Vishnu, misalnya, dianggap sebagai dewa yang menjaga keseimbangan dunia dengan berbagai inkarnasinya, termasuk Rama dan Krishna. Sementara Siwa bertanggung jawab atas kehancuran dan regenerasi alam semesta. Dalam Buddhisme, yang awalnya muncul sebagai reaksi terhadap banyak konsep dalam agama Hindu, tidak ada konsep Tuhan yang terpusat. Buddha, atau lebih tepatnya Buddha Sakyamuni, lebih dianggap sebagai seorang guru atau pencerah daripada dewa. Dalam pandangan Buddhis, penciptaan manusia tidak dilihat sebagai suatu kejadian yang terjadi oleh karena kehendak Tuhan, tetapi lebih sebagai bagian dari hukum alam dan karma yang menentukan reinkarnasi manusia ke dalam bentuk kehidupan yang lebih baik atau buruk, bergantung pada perbuatan masa lalu mereka. Sementara itu, dalam Jainisme yang juga berkembang di India, tidak ada konsep Tuhan pencipta. Seperti Buddhisme, Jainisme lebih menekankan pada pencapaian moksha, kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian, melalui pengendalian diri dan tanpa keterlibatan kekuatan ilahi. Penciptaan manusia dan alam semesta dianggap sebagai hasil dari prinsip alami yang bekerja melalui hukum karma, bukan melalui kehendak Tuhan. Secara keseluruhan, meskipun ketiga tradisi ini berkembang di India, mereka memperlihatkan perbedaan yang tajam dalam pandangan tentang Tuhan dan penciptaan manusia. Namun, kesamaan mereka adalah bahwa penciptaan manusia tidak dianggap sebagai suatu tindakan tunggal yang dilakukan oleh satu dewa pencipta, melainkan sebagai proses yang lebih besar dan lebih kompleks, yang mencakup karma, reinkarnasi, dan siklus kehidupan. Dalam sejarah kepercayaan manusia, kita bisa melihat pergeseran dari kisah nabi yang berfokus pada individu yang diberi wahyu atau petunjuk ilahi, menuju mitologi dewa yang menciptakan narasi tentang hubungan antara manusia dan banyak kekuatan ilahi. Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat memandang peran Tuhan dan keilahian. Dalam agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, narasi penciptaan lebih berfokus pada kisah-kisah nabi yang berinteraksi langsung dengan Tuhan dan membawa wahyu kepada umat manusia. Nabi Adam, misalnya, dianggap sebagai nabi pertama yang membawa wahyu Tuhan dan memulai garis keturunan manusia. Kisah-kisah seperti ini menekankan hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta tindakan-tindakan moral yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Namun, dalam tradisi Hindu dan Yunani, kita mulai melihat pergeseran dari kisah nabi individu menuju kisah tentang dewa-dewi yang memiliki kekuatan luar biasa dan seringkali berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara yang lebih kompleks. Siwa, Vishnu, dan Brahma dalam tradisi Hindu adalah dewa-dewi yang memiliki kekuatan besar dan seringkali turun ke bumi dalam bentuk inkarnasi untuk mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Dalam mitologi Yunani, kita melihat Zeus, Hera, dan Poseidon yang juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi mereka sering berinteraksi dengan manusia melalui cara-cara yang lebih mitologis, seperti dalam kisah perang dan intrik di antara para dewa. Pergeseran ini mencerminkan cara berbeda dalam melihat relasi antara manusia dan kekuatan ilahi, dari fokus pada nabi yang menerima wahyu langsung dari Tuhan, menjadi peran dewa-dewi yang memiliki sifat manusiawi dan mampu melakukan tindakan di luar kendali manusia.
Perubahan narasi ini dapat dilihat dari pergeseran cerita-cerita dalam tradisi berbeda. Dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, kisah Adam adalah tentang penciptaan manusia pertama dan peranannya sebagai manusia pertama yang diberi wahyu oleh Tuhan. Namun, dalam tradisi Hindu, kisah penciptaan lebih terfokus pada dewa-dewi seperti Siwa yang berperan dalam penciptaan dan perusakan alam semesta, dan Vishnu yang menjaga keberlangsungan kehidupan. Kisah tentang Ibrahim yang dikenal dalam agama-agama Abrahamik juga berubah menjadi kisah tentang inkarnasi Wisnu dalam Hindu, yang memiliki misi serupa dalam menjaga keseimbangan dunia. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana peran dan fungsi seorang nabi atau tokoh dalam agama berubah. Dari yang semula sebagai individu yang menerima wahyu dan bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan, menuju sosok dewa yang mengatur dunia, melalui kekuatan ilahi yang lebih besar dan seringkali lebih simbolis. Peradaban India kuno dengan tradisi Hindu, Buddha, dan Jainisme memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai penciptaan manusia dibandingkan dengan tradisi Abrahamik. Dalam peradaban India, cerita-cerita tentang penciptaan manusia dan alam semesta lebih berhubungan dengan proses alam, karma, dan siklus kehidupan yang berulang, daripada kisah tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Konsep tentang samsara dalam Hindu dan karma dalam Buddha dan Jainisme mencerminkan pandangan dunia yang lebih berfokus pada kontinuitas dan perubahan, bukan pada momen penciptaan yang tunggal dan sekali terjadi. Meskipun ada kesamaan dalam beberapa elemen simbolik dan moralitas, terutama dalam konsep kesuburan dan peran wanita dalam penciptaan, seperti yang terlihat dalam kisah Hawa dalam agama-agama Abrahamik dan Parwati dalam Hindu, perbedaan utama terletak pada cara pandang terhadap Tuhan dan penciptaan. Dalam Hindu, penciptaan lebih sering dipahami sebagai proses alamiah dan siklus yang tak terputus. Sementara dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, penciptaan manusia dilihat sebagai tindakan langsung Tuhan yang menempatkan manusia sebagai makhluk dengan tujuan yang jelas, dengan kisah Adam dan Hawa yang menjadi pusat cerita penciptaan tersebut. Kisah Adam dan Hawa telah menjadi salah satu cerita yang paling dikenal dan dipahami dalam berbagai tradisi agama di dunia. Meskipun kisah ini berasal dari konteks agama Abrahamik, terutama Yahudi, Kristen, dan Islam, ia tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam masyarakat yang semakin sekuler atau multireligius. Ada beberapa alasan mengapa kisah ini tetap memiliki daya tarik dan penting dalam kehidupan modern. Asal-usul dan identitas manusia. Kisah penciptaan Adam dan Hawa memberikan penjelasan tentang asal-usul manusia. Di tengah kemajuan sains dan teknologi, pertanyaan tentang siapa kita, dari mana kita, beras, dan apa tujuan kita di dunia ini tetap menjadi masalah mendasar. Cerita ini memberikan kerangka awal untuk pemahaman tentang eksistensi manusia yang terus beresonansi dengan banyak orang, baik yang beragama maupun yang tidak. Simbol kejatuhan dan pembelajaran. Kisah kejatuhan Adam dan Hawa juga memberikan pelajaran moral yang mendalam tentang godaan, kebebasan memilih, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kejatuhan mereka dari surga dan kehadiran dosa pertama menggarisbawahi betapa pentingnya tanggung jawab pribadi dan kesadaran moral. Konsep kesalahan atau dosa yang terkait dengan tindakan mereka seringkali digunakan sebagai pengingat akan konsekuensi dari keputusan yang salah dalam kehidupan modern. Pemahaman tentang hubungan. Kisah Adam dan Hawa juga mencerminkan hubungan dasar antara pria dan wanita, serta dinamika antara keduanya. Meskipun banyak aspek dari kisah ini dapat dipahami secara simbolis, hubungan mereka, baik itu dalam konteks cinta, kesatuan, maupun konflik, merupakan hal yang universal dan masih sangat relevan ketika kita memikirkan tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, terutama dalam hubungan pasangan atau keluarga. Tantangan etika dan moral dalam dunia modern. Dalam masyarakat modern yang menghadapi tantangan etika yang kompleks, kisah ini tetap menjadi panduan bagi banyak orang tentang apa yang benar dan salah, terutama dalam menghadapi teknologi baru, etika sains, serta perdebatan moral. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kisah Adam dan Hawa tentang keputusan, tanggung jawab, dan nilai-nilai dasar sangat berguna.
Meskipun Hindu dan agama-agama Abrahamik memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang penciptaan manusia dan Tuhan, ada beberapa kesamaan dalam tema-tema moral dan simbolisme yang terkandung dalam kisah-kisah mereka. Perbandingan ini bukan hanya menarik, tetapi juga mengungkapkan bagaimana peradaban kuno berbeda dalam memandang asal-usul manusia. Simbolisme kehidupan dan kematian. Dalam kisah Adam dan Hawa, kita melihat konsep tentang kehidupan yang sempurna di surga, tetapi kemudian kehilangan itu sebagai akibat dari pilihan yang salah. Ini juga tercermin dalam mitologi Hindu, misalnya dalam cerita Siwa dan Parwati yang mengandung elemen tentang kesatuan dan pemisahan antara manusia dan Tuhan. Baik dalam agama-agama Abrahamik maupun Hindu, ada penekanan pada pentingnya keseimbangan antara kedekatan dengan kekuatan ilahi dan keputusan manusia yang dapat mempengaruhi dunia. Konsep tanggung jawab manusia. Dalam tradisi Abrahamik, cerita tentang kejatuhan sering diartikan sebagai pembelajaran tentang tanggung jawab manusia atas keputusan yang mereka buat. Hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam Hindu, dalam pemahaman tentang karma, di mana setiap tindakan membawa konsekuensi yang dapat memengaruhi kehidupan di masa depan. Kesatuan dalam keberagaman. Salah satu hubungan menarik antara Hindu dan agama-agama Abrahamik adalah bahwa meskipun ada perbedaan dalam cara mereka menggambarkan Tuhan dan penciptaan, mereka sama-sama menekankan adanya prinsip moral yang harus diikuti. Dari kisah Adam dan Hawa hingga ajaran karma dalam Hindu, keduanya menyoroti pentingnya hidup dengan nilai moral dan spiritual yang tinggi. Salah satu pertanyaan besar yang terus diperdebatkan adalah apakah Adam dan Hawa harus dipahami sebagai tokoh sejarah nyata atau sebagai simbol dalam suatu narasi spiritual. Ada beberapa perspektif berbeda tentang hal ini, tergantung pada latar belakang agama, budaya, atau pandangan pribadi seseorang. Pandangan historis. Beberapa orang, terutama dalam tradisi agama-agama Abrahamik, percaya bahwa kisah Adam dan Hawa adalah bagian dari sejarah nyata. Mereka menganggap Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yang hidup di dunia fisik, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka adalah kejadian historis yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Pandangan simbolis. Di sisi lain, banyak orang, termasuk beberapa teolog dan pemikir modern, memandang kisah ini sebagai simbolis yang menggambarkan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang lebih dalam. Mereka mungkin melihat cerita ini bukan sebagai sejarah literal, tetapi sebagai cara untuk menjelaskan asal-usul dosa, kejatuhan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk narasi yang dapat dipahami di setiap zaman. Perspektif sains. Dari sudut pandang ilmiah, terutama dalam konteks teori evolusi, keberadaan Adam dan Hawa sebagai individu pertama yang diciptakan dalam cara yang dijelaskan dalam teks suci tampaknya tidak sesuai dengan bukti yang ada. Namun, banyak orang yang melihat cara ini sebagai metafora. Dengan kisah ini lebih berfungsi untuk menggambarkan perubahan besar dalam perkembangan moral dan spiritual umat manusia daripada peristiwa fisik yang terjadi pada masa lalu. Keseimbangan antara keduanya. Ada juga pandangan yang mencoba menggabungkan elemen historis dan simbolis dengan menganggap bahwa meskipun kisah ini mungkin tidak sepenuhnya literal, itu tetap memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Dalam pandangan ini, Adam dan Hawa bisa dianggap sebagai figur prototipe atau simbol bagi umat manusia secara keseluruhan, yang berhubungan dengan asal-usul dosa dan kebutuhan untuk pemulihan moral. Kisah Adam dan Hawa mengandung banyak pelajaran moral yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Pentingnya pilihan. Salah satu pesan utama dari kisah ini adalah bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi setiap pilihan datang dengan konsekuensi. Keputusan untuk melanggar larangan Tuhan membawa akibat yang besar, kehilangan kedekatan dengan Tuhan, dan masuknya dosa ke dalam dunia. Tanggung jawab pribadi. Adam dan Hawa tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, tetapi juga terhadap dunia yang mereka huni. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita, baik itu dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun global, mempengaruhi lingkungan dan orang lain di sekitar kita. Keterbatasan manusia.
Kisah ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak sempurna. Meskipun diciptakan dalam keadaan sempurna, mereka memiliki potensi untuk gagal dan membuat kesalahan. Ini mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan diri kita dan berusaha untuk belajar dari kesalahan. Pencarian untuk pemulihan. Setelah kejatuhan, Adam dan Hawa harus berhadapan dengan penderitaan, tetapi ada juga harapan untuk pemulihan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun kita mungkin jatuh dalam kehidupan, selalu ada jalan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi. Manusia modern seringkali menghadapi pertanyaan besar tentang asal-usul mereka, baik dari perspektif ilmiah maupun spiritual. Sains menawarkan teori evolusi yang menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui proses panjang dari makhluk sederhana menjadi spesies modern. Sementara itu, banyak orang masih mengandalkan ajaran agama untuk menjawab pertanyaan ini, melihat kisah seperti Adam dan Hawa sebagai penjelasan spiritual untuk asal-usul manusia. Namun, banyak orang modern juga mencari keseimbangan antara keduanya. Beberapa mungkin melihat sains dan agama sebagai dua cara untuk menjelaskan kebenaran yang saling melengkapi. Dengan sains menjelaskan mekanisme di balik penciptaan, sementara agama memberikan makna dan tujuan yang lebih dalam. Pada akhirnya, cara manusia modern memahami asal-usul mereka bisa sangat beragam, tergantung pada kepercayaan pribadi, nilai-nilai budaya, dan pandangan dunia yang mereka anut. Dalam dunia modern, perdebatan tentang kisah Adam dan Hawa tidak hanya terjadi di kalangan teolog atau pemimpin agama, tetapi juga melibatkan ilmuwan, terutama dalam konteks evolusi manusia. Pandangan ilmiah tentang asal-usul manusia didasarkan pada bukti-bukti dari berbagai disiplin ilmu, seperti arkeologi, paleontologi, dan genetika. Dari perspektif ini, manusia tidak diciptakan dalam bentuk yang langsung seperti yang digambarkan dalam kisah-kisah agama. Sebaliknya, sains mengemukakan bahwa manusia modern merupakan hasil dari proses panjang evolusi biologis yang berlangsung selama jutaan tahun. Teori evolusi yang pertama kali diajukan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 menjelaskan bagaimana spesies manusia berkembang melalui seleksi alam dan perubahan genetik bertahap. Sains menunjukkan bahwa manusia berasal dari nenek moyang primata, bukan dari satu individu seperti Adam atau Hawa. Bukti-bukti genetik dan fosil menunjukkan adanya proses evolusi yang melibatkan banyak spesies manusia purba, seperti Homo habilis dan Homo erectus, yang menjadi cikal bakal manusia modern. Namun, meskipun teori evolusi telah diterima luas dalam dunia ilmiah, banyak orang tetap mempertahankan pandangan agama tentang penciptaan manusia. Bagi mereka, kisah Adam dan Hawa bukan hanya sekedar narasi sejarah literal, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual yang lebih dalam. Dalam hal ini, ada ketegangan antara pandangan ilmiah dan pandangan agama, terutama dalam hal bagaimana kepercayaan agama dan penemuan ilmiah bisa saling berinteraksi atau berbenturan. Salah satu polemik terbesar yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah ketegangan antara sains dan kepercayaan agama dalam menjelaskan asal-usul manusia. Sejarah panjang perdebatan ini mencakup berbagai isu, dari teori evolusi Darwin yang menentang literalitas kitab-kitab suci, hingga temuan-temuan arkeologis yang mengungkapkan jejak-jejak manusia purba jauh sebelum kisah penciptaan yang digambarkan dalam kitab-kitab agama. Beberapa kalangan percaya bahwa kedua pandangan tersebut tidak bisa berdampingan, sementara yang lain berpendapat bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi. Polemik ini seringkali menyentuh beberapa aspek penting, seperti apakah kisah penciptaan dalam kitab Kejadian atau Al-Quran harus diterima secara harfiah, atau apakah ada ruang untuk penafsiran simbolis yang lebih dalam. Beberapa kelompok agama mungkin menganggap bahwa penerimaan teori evolusi akan meruntuhkan fondasi keyakinan mereka tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sebaliknya, ada juga banyak pemuka agama yang melihat teori evolusi sebagai cara untuk memahami proses penciptaan yang lebih rinci, tetapi tetap mengakui adanya kekuatan Tuhan yang mengarahkan segala sesuatu.